Episode 217. Halo teman-teman, kali ini Mimin akan membahas cerita Dubu Xiaoyao. Jika kalian suka jangan lupa like dan subrek. Apakah kamu tahu mengapa pedang pengunci jiwa disebut pedang pengunci jiwa? Pemuda itu tiba-tiba bertanya kepada Ye Yu, hal yang sangat ganas, kamu tidak boleh serakah. Tidak penting apakah itu kejahatan besar atau tidak. Yang penting aku akan mengambilnya sekarang. Ye Yu berkata, menatap pemuda itu, ini adalah janjiku. Tapi aku penasaran, mengapa kamu masih di bawah pedang pengunci jiwa? Bisa bertahan sampai sekarang. Pedang yang mengunci jiwa, nyawa dan harta Raja Suci. Kultivator yang mati di bawah pedang, jiwanya terkunci. Ini bukan untuk membangkitkan jiwa, tetapi untuk menganggap jiwa sebagai nutrisi pedang. Jiwa yang terkunci akan berubah menjadi esensi dan diserap oleh pedang, dan pemuda itu masih hidup. Jika Raja Suci bertanggung jawab atas pedang ini, aku akan menjadi nutrisi dalam sekejap. Tapi sekarang aku masih hidup dan bernafas melalui metode rahasia. Pemuda itu berkata kepada Ye Yu, dalam pedang ini juga dianggap disiksa. Ye Yu memandang pemuda itu dan berkata, kamu pantas mendapatkannya. Ketika pemuda itu mendengar apa yang Ye Yu katakan, dia tersenyum pahit, saya tidak ingin menjelaskan. Demi Sanshan, Anda pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena melakukannya. Lakukan. Ye Yu menatapnya dan berkata, bagaimana kamu ingin melakukannya? Pemuda itu berkata, selama bertahun-tahun di pedang kunci jiwa, itu dapat dianggap menyatu dengannya. Anda dapat menggunakan pedang kunci jiwa untuk menunjukkan sebagian dari kekuatannya. Sangat mudah untuk membunuh Anda. Setelah hari ini, pedang pengunci jiwa ini akan mengunci jiwamu, yakinlah. Sebelum kamu melihat wanita tua itu, kamu masih akan bertahan utuh. Ye Yu berkata kepada pemuda itu. Keras kepala, pemuda itu meraung, kalau begitu aku akan mengirimmu pergi. Dalam raungannya, pedang di sekitar Soul Lock Sword bergetar, dan cahaya pedang keluar satu demi satu. Pedang ini bersinar saling terkait, membentuk tren yang menakutkan, dan menyerang Ye Yu. Setiap pedang membawa kekuatan besar, cukup untuk dengan mudah membunuh dunia kekuatan gaib. Pedang ini meledak seperti kilat, datang terus-menerus seperti hujan pedang. Kekuatan Divine Passage Realm Ye Yu sulit untuk menahan hujan pedang seperti itu. Keluar sekarang. Kalau tidak, kamu juga akan menjadi jiwa di bawah pedang di sini. Pemuda itu meraung. Ye Yu melihat pedang yang meledak, tapi dia tidak berbicara. Hanya dengan lambaian lengannya, hujan pedang yang awalnya meledak dari tembakan jatuh langsung ke tanah. Suara dentang berdering di ruang yang tenang ini, dan Ye Yu berjalan menuju pedang kunci jiwa. Dalam ketidakpercayaan pemuda itu, dia memegang pedang pengunci jiwa di tangannya. Pedang pengunci jiwa, yang telah memberontak dan ganas, telah menjadi sangat jinak pada saat ini, dan semua pembunuhan terkendali. Pemuda itu merasa bahwa seluruh dirinya terikat oleh pedang yang mengunci jiwa. Dia bisa mengendalikan bagian dari pedang pengunci jiwa, tapi dia tidak bisa menggoyahkannya saat ini. Pria muda itu menatap Ye Yu dengan tidak percaya, pemandangan ini berada di luar kognisinya. Ini adalah alat Raja Suci dan formasi pedang Raja Suci. Mengapa itu gagal begitu cepat di depannya? Pria muda itu memandang Ye Yu dengan tajam, dan tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Dia berkata dengan kaget, reruntuhan pedang berada di bawah kendalimu. Apakah kamu kaisar generasi ini? Ye Yu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda itu akan tahu dinasti pedang. Terkunci di pedang pengunci jiwa begitu lama, aku juga melihat sekilas warisan Raja Suci pengunci jiwa. Tentu saja aku tahu sesuatu tentang dinasti pedang. Pria muda itu berkata kepada Ye Yu. Karena kamu tahu, maka kamu harus tahu bahwa kamu tidak memiliki kesempatan untuk melawan di pasar pedang. Apakah kamu memblokir pedang jiwa itu sendiri, atau apakah aku membuatnya sendiri? Ye Yu bertanya pada pemuda itu. Pria muda itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu masih terlalu muda dan terlalu lemah. Menjadi seorang kaisar belum tentu merupakan hal yang baik untukmu. Dunia ini terlalu berbahaya. Ye Yu memandang pemuda itu dan berkata, seorang pria yang bisa mengorbankan wanitanya sendiri, apa nilai dari apa yang kamu katakan? Mendengar apa yang Ye Yu katakan, pemuda itu terdiam lama. Kemudian dia menatap Ye Yu dan berkata,
Aku lebih suka dia membenciku sepanjang waktu. Jika kita tidak melakukan itu, kita semua harus mati, setidaknya dia masih hidup sekarang. Mendengar kata-kata ini, Ye Yu sedikit mengernyit. Apa maksudnya? Ketika saya memasuki pasar pedang dengan Sanshan dan saudara-saudara mereka, Anda bertanggung jawab atas pasar pedang dan Anda tahu betapa berbahayanya itu. Sedikit kecerobohan adalah kematian. Dan kita, pada awalnya, tersesat ke tempat yang berbahaya. Kita semua ingin keluar hidup-hidup. Tetapi hasilnya adalah semua orang sangat lemah. Kata pemuda itu. Tapi aku tidak ingin dia mati, aku ingin dia hidup. Tapi bagaimana temperamen Sanshan bisa melihat kematian kakak dan aku, dan melarikan diri sendirian? Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa melarikan diri sendiri, bahkan untuk melarikan diri. Dia, kakak laki-laki mengambil tindakan dan menggunakannya sebagai alas kaki, sehingga Sanshan bisa membenciku dan membiarkannya melarikan diri untuk hidupnya. Aku hanya bisa menyelamatkan Sanshan dengan bertindak sebagai bajingan. Itu sebabnya aku membunuh saudara laki-laki Sanshan, dan membuat postur melarikan diri untuk hidupku, diam-diam melakukan metode rahasia, dan mengambil keuntungan dari kehidupan saudara laki-laki Sanshan. Sanshan membuka jalan sehingga dia bisa keluar hidup-hidup. Banyak kakak laki-laki seniornya meninggal di tanganku. Tapi aku tidak menyesalinya, atau mereka semua mati di sini, setidaknya dia masih hidup sekarang. Pemuda itu berkata, selama dia hidup, bagaimana jika dia terus membenciku? Ye Yu mendengar kata-kata pemuda itu, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama, dia berpikir bahwa pria ini adalah saudara lelaki yang membunuh wanita tua itu dan meninggalkan wanita tua itu untuk melarikan diri demi hidupnya sendiri. Tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi alasan seperti itu. Ye Yu percaya bahwa apa yang dia katakan bukanlah kebohongan, artinya, dia benar-benar menggunakan hidup semua orang untuk melindungi wanita tua itu sendirian. Pria muda itu tersenyum pahit, mereka semua adalah saudara yang bertarung berdampingan, tetapi saya pribadi membunuh mereka untuk melakukan metode rahasia. Hehe, jadi selama bertahun-tahun ini, saya telah berada di pedang pengunci jiwa, bahkan jika saya bertahan. Siksaan tanpa akhir, aku rela. Tang Menger berdiri di samping, meremas Ye Yu dan berteriak, "Tuan muda," matanya sedikit merah. Ye Yu menarik napas dalam-dalam dan menatap pemuda itu dan berkata, "Saya tidak bisa menilai apakah yang Anda lakukan itu benar atau salah. Jika itu saya pada saat itu, mungkin dia akan membuat keputusan yang sama seperti Anda, atau mungkin dia tidak akan melakukannya. Tapi, ini semua tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana penampilan wanita tua itu. Aku tidak ingin dia tahu, aku lebih suka dia membenciku sepanjang waktu, atau tidak ingin dia bersalah karenanya. Aku hanya menanggung semua ini," kata pemuda itu. "Nama senior tabu." Ye Yu menanyakan namanya untuk pertama kalinya. "Peng Fei Panjang," kata pemuda itu. Ye Yu memandangnya dan berkata, "Bagiku, tidak masalah apakah tindakan senior itu benar atau salah. Aku berjanji pada wanita tua itu untuk memberinya pedang pengunci jiwa, jadi inilah yang harus kulakukan." Lihat, apa yang dibicarakan wanita tua itu. Ini masalah di antara kalian. Sejujurnya, aku mengagumi dan tidak setuju dengan senior. Karena, akulah yang seharusnya tidak bisa membunuh saudaraku. Long Pengfei menatap Ye Yu untuk waktu yang lama, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun pada akhirnya. Jiwanya tidak ada di pedang pengunci jiwa, dan pedang pengunci jiwa terkelupas. Dia tahu betul bahwa pedang dinasti pedang tidak bisa lepas dari kendali Ye Yu. Ye Yu ingin mengambilnya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Atau mungkin, dia ingin bertemu Sanshan lagi. Ling Anan dan yang lainnya memperoleh pedang reruntuhan pedang dan warisan orang bijak, dan mereka menggunakan satu langkah ini untuk mengumpulkan spesies Tao dan mencapai alam spesies Tao. Dan tiga tuan tua Jianlou, tanpa bantuan warisan orang bijak, juga mencapai alam Tao. Di dinasti pedang, beberapa praktisi lain juga mulai melonggarkan ranah mereka, dan ingin menerobos ke ranah Tao. Misalnya, Tang Jue, lelaki tua dari keluarga Tang. Ye Yu memperoleh 4 pedang suksian dan pedang pengunci jiwa. Dia awalnya ingin pergi ke Yaoqi, tetapi dinasti pedang harus berurusan dengan banyak hal, jadi dia hanya bisa kembali sementara ke dinasti pedang.
Ye Yu sedang duduk tinggi di kursi kaisar saat ini, dan Tang Menger memegang tangannya untuk melayani. Tang Duanyi, Dong Changhong, Ling Anan dan yang lainnya berkumpul di lapangan. Dinasti pedang penting bagi semua orang. Dinasti pedang adalah keseluruhan, dan saya harap semua orang dapat bekerja sama untuk memperkuat dinasti pedang. Ye Yu berkata kepada semua orang. Jangan khawatir tentang kaisar, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu kaisar. Tang Jui berkata dengan hormat dan hormat. Ye Yu mengangguk. Dia tidak ingin mengatakan terlalu banyak. Sebagai gantinya, dia menunjuk ke Tang Menger dan berkata kepada semua orang, setelah saya pergi, jika Anda memiliki sesuatu yang tidak dapat Anda putuskan, tanyakan saja pada Tang Menger. Kalimat ini membuat pikiran Tang Duanyi sedikit terkejut. Meskipun Tang Menger adalah seorang pelayan, apakah dia seorang pelayan dalam posisi seperti itu? Bahkan selir kekaisaran tidak memiliki hak seperti itu. Terutama Zhu Xianjian masih di tangan Tang Menger. Siapa yang bisa membandingkan posisi ini di dinasti pedang? Tuan, saya akan menemani Anda keluar untuk melayani Anda, kata Tang Menger. Ye Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah terlarang terlalu berbahaya. Aku tidak bisa melindunginya dengan aman. Kamu akan keluar lagi ketika jalan yang aman dibuka. Berbicara tentang ini, Ye Yu terus berkata kepada Tang Menger, terlebih lagi, korban yang tak terhitung jumlahnya dari dinasti pedang juga perlu mengambil pedang untuk mewarisi orang bijak. Anda memegang pedang Zuxian, Anda dapat berjalan bebas di reruntuhan pedang. Dan Anda juga dapat mengembangkan bagian dari pedang Zuxian. Anda harus membawanya untuk mengambil pedang. Tapi Tuan Muda ingin seseorang untuk melayani, kata Tang Menger. Ye Yu tersenyum padanya dan berkata, ketika dinasti pedang berada di jalur yang benar, aku akan menemukan jalan keluar yang cocok dari tabu, dan aku akan datang menjemputmu pada waktu itu. Berbicara tentang ini, Ye Yu tidak bisa tidak memikirkan Jian Qianfan, orang ini seharusnya memiliki jalan yang aman ke Jiangsu. Ye Yu memesan beberapa hal lagi sebelum menyelesaikan pengaturan untuk dinasti pedang. Kaisar, ketika Ye Yu hendak beristirahat, 3 tetua dari dinasti pedang datang, memegang esensi orang kuat di tangan mereka. Kaisar mengenakan dinasti pedang saat ini, dan dia membutuhkan perlindungan di luar. Ini adalah inti dari beberapa alam tubuh Dharma, alam tubuh emas. Kaisar memiliki kemampuan mencuri, jadi dia dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Ye Yu memikirkan beberapa realis terkuat yang secara langsung mencapai alam ekstrim melalui pencurian ketidaklengkapan. Dia telah mengambil sumber esensi dari tangan 3 orang tua. Ini adalah sumber esensi emas, pola dao atas membentuk, dan bayangan samar muncul, seperti arhat emas duduk di sumber esensi. Kaisar akan mencoba mencuri darimu. Berapa batas kekuatan yang bisa kamu curi? Di masa depan, kamu akan tahu bagaimana menghadapi musuh yang kuat, kata orang tua itu. Ye Yu mengangguk, dia menggunakan mencuri, dan kekuatan pada intinya tiba-tiba menembus ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini menembus ke dalam anggota tubuh Ye Yu, dan memenuhi setiap bagian tubuh Ye Yu. Mencuri Ye Yu menyerap dengan panik, dan kekuatan ini melonjak lebih dan lebih liar, dan meridian Ye Yu tiba-tiba bergerak seperti semburan. Napas Ye Yu juga meningkat dengan panik. Rune yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menembus kulit Ye Yu, dan Ye Yu membawa semacam sajak Tao ke seluruh tubuhnya. Sajak Tao semacam ini membawa berbagai jalan, yang membuat ranah Ye Yu meningkat pesat. Ye Yu tenggelam dalam mencuri, dan dia samar-samar merasa bahwa dia telah mencapai tingkat yang baru saat ini, seolah-olah dia telah menjadi tubuh emas dan memperoleh buah Tao tubuh emas. Napas Ye Yu juga secara langsung mencapai ranah tipe Dao, dan itu meningkat secara gila-gilaan. 3 tetua menyaksikan dari samping, menyaksikan esensi tubuh emas di tangan Ye Yu menyusut terus-menerus, dan senyum muncul di wajah mereka, sepertinya kaisar harus dapat mencapai puncak alam Tao dengan mencurinya. Iya, pencurian kaisar adalah pencurian total, dan dengan kekuatan kaisar untuk menebas langit, tubuh dapat menahan kemampuan mencuri pasti sangat kuat, dan tidak akan ada masalah untuk mencapai puncak Tao. Dunia. Ya, tetapi untuk mencapai alam tubuh Dharma, saya khawatir itu akan sedikit sulit. Bagaimanapun, ini lebih dari 2 alam besar. Untuk mencapai puncak Taoisme, menurut dunia luar yang dikatakan Kaisar Sun, itu cukup kuat.
Mereka bertiga menyaksikan napas Yeyu naik, dan dalam tatapan mereka, esensi tangan Yeyu menyusut dengan gila. Napas Yeyu akhirnya naik ke puncak Taoisme. Ketiganya berpikir bahwa Yeyu tidak tahan saat ini, dan kecepatannya akan melambat. Tapi hasilnya mengejutkan mereka, Yeyu tidak melambat, auranya masih naik. Ini, alam tubuh dampak Dharma. Mereka bertiga terkejut, dan saat ini sumber esensi telah dikonsumsi sepertiga. Pada saat ini, kekuatan besar di dalam Yeyu terguncang, dan seluruh orang memiliki ilusi, seolah-olah dia telah mencapai bodhisattva hukum. Banyak tanda muncul di kulit, terjalin, membentuk dharmakaya palsu. Tubuh Yeyu sedikit tidak nyaman saat ini, dan meridian juga sedikit menyakitkan saat ini. Tapi Yeyu masih melakukan pencurian, dan mencuri masih dengan gila-gilaan merampas tubuh emas dari esensi yang kuat dan tenggelam di tubuhnya. Yeyu kehilangannya lebih cepat dan lebih cepat, napasnya sudah mencapai keadaan tubuh Dharma. Pada saat ini, setengah dari Jingyuan telah diserap oleh Yeyu. Mereka bertiga terkejut dan menatap Yeyu dengan tidak percaya. Meskipun mencuri itu luar biasa, satu orang memiliki daya tahan yang terbatas. Kekuatan yang bisa dicuri juga terbatas. Sama seperti pencuri, Anda hanya dapat memindahkan 100 kati di punggung Anda, dan jika Anda meletakkan 1000 kati di depan Anda untuk dicuri, Anda hanya dapat mengambil 100 kati. Tapi saat ini Yeyu sedang mencuri dengan panik. Pada saat ini, esensinya masih menyusut, dan napas Yeyu masih naik. Ketiga tetua terkejut, dan Yeyu sedang tidak enak badan saat ini. Tubuh Meridian membengkak dan sangat menyakitkan, dan tubuhnya sedikit meledak. Yeyu tahu bahwa ini adalah batas yang bisa dia tanggung, esensi dari setengah tubuh emas. Tetapi ketika Yeyu hendak menyerah, api matahari dalam jiwa tiba-tiba membakar dan membakar di mana-mana di Yeyu. Pada saat ini, Yeyu tampaknya disuntik dengan vitalitas tak terbatas, dan sebagian besar rasa sakit aslinya menghilang. Yeyu melakukan pencurian lagi, dan mampu menelan esensinya dengan panik. Ketiga tetua menyaksikan penyerapan Yeyu melambat, berpikir bahwa Yeyu telah mencapai batasnya. Tapi di saat berikutnya, kecepatan penyerapan Yeyu benar-benar meroket lagi. Pada saat ini, sisa setengah dari sumber esensi mulai dikonsumsi dengan cepat lagi. 3/5, 2/3, 3/4. Esensinya terus menyusut. Pada akhirnya, esensi ini benar-benar dikonsumsi secara langsung, dan Yeyu bersinar dengan cahaya keemasan saat ini, dan seluruh orang dipenuhi dengan rune, seperti Dewa Emas. Keadaan tubuh emas. Orang tua itu menatap pemandangan ini dengan kosong.